Halo, apakah suara saya bisa didengar? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Dengar, Pak. Oke, ya. Bisa, Pak. Oke, baik. Ya, saya mohon maaf ini tadi agak terlambat gitu ya. Hampir 20 menit, 20 menit lebih ya. Saya tadi sudah ngomong ke kota kelas ya, nitip tadi terlambat sedikit. Memang ini nanti kota kelas coba rembukan lagi ya, atau memang ini harus malam untuk kuliah logika algoritma? Coba ketua kelasnya ada beberapa ketua kelas. Iya, Pak. Sebenarnya logika algoritma itu jam 8 pagi, Pak. Berhubung masih ada yang praktikum blok oleh Pak Adi diganti ke jam malam. Oh gitu. Kalau minggu depan bisa mencari anu lagi nggak? Hari apa ini istilahnya? Ya waktu pagi gitu, biar nggak maghrib. Minggu depan sepertinya sudah selesai semua untuk praktikum bloknya, Pak. Oh jadi bisa masuk pagi gitu ya? Oke, insya Allah bisa, Pak. Ya kebetulan paginya saya juga jam 8 itu ada di kelas internasional juga ya. Jadi nanti coba kita rembuk aja ya. Mungkin selain selain hari Senin barangkali, atau mungkin juga saya rembuk dengan ketua kelas yang internasional, mungkin Seninnya bisa diganti gitu ya. Atau kalau misalnya masuk jam 7 bagaimana? Bisa nggak jam 7? Mohon maaf, Pak, izin masuk, Pak. Iya. Saya dari TIF Bondowoso, Pak. Iya, gimana? Itu hari Senin masih ada praktikum blok, Pak, untuk yang TIF Bondowoso, Pak. Senin besok ya? Senin minggu depan ini, Pak. Oh, gitu. Ya kalau gitu untuk sementara ini aja dulu ya. Minggu depan malam lagi ya mesian ya. Ya, Pak. Biasa gini ya, enggak apa-apa ya, habis maghrib ya. Biasanya gimana? Ya jam 6 ini biasanya ya. Nanti ini aja sudah, ketua kelasnya saya hubungi aja mulainya jam berapa kan gitu ya. Tapi untuk minggu depan kita masuk Senin malam dulu aja ya. Jamnya mungkin kalau menurut saya sebaiknya jam 7 sebaiknya maksudnya. Jam 7 sampai jam berapa? Biasanya 2 jam ya. Kalau menurut saya sampai capek aja sih. Kalau setengah jam sudah capek ya sudah kita istirahat gitu aja ya. Kalau 3 jam belum capek sampai jam 10 ya terus aja kalau lagi mood gitu ya. Ini karena kuliah ya bukan SMA. Oke, begitu ya untuk sementara ya. Untuk ketua kelasnya ya. Ya untuk presensi yang pada malam hari ini belum saya pasang di mana? Di learning-nya. Ini biasanya saya pasang setelah ini ya, setelah kuliah selesai. Ya kuliahnya enggak tahu setengah jam atau 2 jam, tergantung itu. Ya makanya khawatir apa? Saudara presensi terus ini seudonnya begitu ya, presensi terus istirahat ya, itu jangan. Tapi saya yakin untuk mahasiswa yang 2020 ini meskipun tidak ada apa istilahnya PKKMB yang ke tentara gitu ya, atau ada saya nggak tahu deh. Itu saya yakin bisa mengikuti. Oke ya, kita mulai aja untuk materinya. Sebentar saya buka dulu. Oke, sudah kelihatan di layar ya. Algoritma gambar itu ya? Atau tidak kelihatan? Belum? Ya. Sudah, Pak. Oke. Saya mau informasi untuk yang terakhir Pak Adi, dari Pak Adi, itu apa yang disampaikan?
kalau di saya itu materinya adalah percabangan atau decision ya, yang di ini di apa di kontraknya itu kontrak kuliah dulu mungkin pernah disampaikan Pak Adi. Yang paling penting memang di algoritma, logika algoritma itu mengenalkan urutan, yang kedua apa ini pemilihan atau decision itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah percabangan, looping atau pengulangan, gitu ya. Sebentar, ini ada adzan ini ya di sini. Oke. Mohon sabar sebentar ya. Sabar sebentar aja, paling 3 menitan ini. Ditunggu dulu. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, mungkin sudah dikenalkan oleh Pak Adi. Nama saya Muni, gitu ya, karena belum pernah ketemu kan gitu ya. Nama saya Muni, saya di teknologi informasi. Sehari-harinya saudara bisa kalau ke Polij bisa menemui di ruang dosen atau di ruang SPI namanya. SPI itu Satuan Pengawas Internal yang di gedung depan itu, yang di Jember, gitu ya. Misalnya saudara membutuhkan ini ya, mungkin hal-hal yang terkait dengan logika algoritma. Bisa juga saudara boleh lewat WA saya bisa dicatat nanti ya, 081 233 07506. Oke, kita masuk ke materi. Ini saya hanya mereview saja, karena mudah-mudahan kita samakan dulu ya, setting samakan, meskipun dari Pak Adi saya mungkin sudah diberikan ya, definisi sudah disampaikan oleh Pak Adi Heru ya. Logika, algoritma, ada yang ngomong logika dan algoritma macam-macam ya, ada yang dulu namanya algoritma pemrograman,
logika dan algoritma pemrograman, macam-macam ya sudah namanya macam-macam. Tapi intinya adalah di logika, ini ya dua kata logika dan algoritma. Kalau ini sudah dari Pak Adi ya, pengertian logika. Ini saya review aja sebentar. Logika, ini menurut beberapa ahli itu adalah, ya kata kuncinya adalah yang penting ini. Yang penting yang apa? Yang saya buat besar-besarin ya. Ini kerangka berpikir ya. Jadi ilmu pengetahuan dan kerangka berpikir yang tepat. Nah, ini ada tepatnya nih, penting ini ya. Kerangka berpikir, jadi cara berpikir saudara, itu namanya logika. Rasio saudara. Kemudian yang kedua adalah kecakapan bernalar. Oh, ini kok ada kecakapan bernalar. Maksudnya apa? Kecakapan bernalar. Ini cakap itu artinya apa? Berarti ada yang kurang cakap, ada yang tidak cakap barangkali gitu ya. Ini kecakapan, cakap apa? Kelihayan, keahlian bernalar. Ini biasanya dilatih, ya dilatih. Kalau kerangka berpikir ini biasanya sudah istilahnya apa? Kodrat ya. Sudah insya Allah setiap manusia yang normal itu pasti sudah diberi logika ya, logika yang kodrati ya, pasti dibekali itu karena punya otak ya, maka bisa berpikir. Nah, tinggal yang logika ini, logika apa manusia, logika yang ilmiah istilahnya ya. Jadi yang satu ini yang ini adalah kodrat gitu ya. Oke, kodrat yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa, anugerah gitu kan ya. Semua manusia insya Allah yang normal sudah diberi ini akal pikir. Nah, tapi kalau yang ini kecakapan bernalar, ini adalah logika ilmiah ya. Jadi logika ilmiah itu bisa diasah ya, saudara diasah, sering latihan, sering menemui masalah ya. Kadang saudara mungkin ketemu dengan orang yang mungkin gitu ya, di antara teman-temannya atau saudara sendiri bahkan gitu ya. Wah, ini kok orang ini lebih matang dari umurnya masih kecil tapi cara berpikirnya sudah dewasa kan gitu ya, atau sebaliknya. Itu masalah kecakapan bernalar. Jadi logika itu di situ. Ya. Berpikir dengan tepat. Kemudian yang ketiga, ini bisa digunakan sebagai alat ya, alat untuk mendapatkan pengetahuan. Oke, ini logika pengertiannya ya. Review. Sama nggak dengan punya Pak Adi? Ini menyamakan dulu aja, menyamakan persepsi tentang logika. Ya, tujuannya adalah ya saya pikir ini untuk menghasilkan pengetahuan yang benar-benar itu masuk akal, bisa diterima ya oleh rasio seseorang dan rasio orang lain gitu ya, tidak hanya benarnya sendiri tetapi bisa diterima dengan benar oleh orang lain ya, termasuk diri sendiri. Oke ya. Unsur-unsurnya unsur logika kan gitu ya. Ya, logika itu punya unsur pengertian. Jadi maksudnya apa sih? Setiap logika biasanya bisa menangkap ya, bisa menangkap sesuatu ya, bisa menangkap masalah nyata ya, ini bisa menangkap masalah, menangkap. Jadi saudara saya yakin bisa membaca ya. Pengertian artinya begini, misal aja ya, misal kita misalnya punya uang 2 juta, nah, sudah itu kita punya uang 2 juta. Terus saudara kepingin beli mobil yang harganya ya, beli mobil yang harganya 5 juta. Ya, kita punya uang 2 juta, beli mobil, ada mobil ya, harganya 5 juta. Nah, ini saudara bisa nangkap sesuatu. Maksudnya apa ini? Kita punya 2 juta, mau beli mobil, harganya 5 juta. Ya. Nah, oke, kalau saudara bisa menangkap sesuatu ya, maksudnya itu ya, ada suatu masalah. Masalahnya apa ini? Ya kepingin beli mobil gitu aja, kepingin beli mobil, tapi uangnya
2 juta, harganya 5 juta. Oke, setelah ngerti masalahnya itu, maka saudara nanti akan akan berusaha menghubung-hubungkan tadi itu pengertian masalah-masalah tadi itu. Kita punya uang 2 juta, tapi mobil harganya 5 juta. Kita kepingin beli mobil. Nah, dihubung-hubungkan, ya, dihubung-hubungkan sampai memunculkan keputusan, ya. Ternyata keputusannya apa? Ya, mobil itu mahal gitu ya. Coba kalau uang saudara 20 juta, harga mobil 5 juta, maka keputusan apa? Ya, keputusan adalah mobil itu murah, bisa dibeli. Tapi kalau 2 juta, harganya 5 juta, maka keputusan apa? Mobil itu mahal. Kesimpulannya apa? Ya tidak beli, gitu aja kesimpulannya. Tidak jadi beli, harus nabung dulu. Oke, itu ya logika ya. Jadi sekali lagi ini penyamaan persepsi aja. Kemudian yang algoritma, coba pengertian algoritma, saya yakin semua mahasiswa sudah berikan oleh Pak Adi. Ini kata kuncinya aja, saya tuliskan gitu ya. Saya tuliskan yang kata kuncinya saja. Jadi yang pertama apa? Berhingga. Berhingga itu apa maksudnya? Harus ada awal gitu ya. Kalau di perkembangan hujat biasanya apa? Ada mulai kan gitu ya. Ada mulai, ada selesai kan gitu ya. Ada selesai ya. Ada mulai, ada ini berhingga maksudnya. Jadi kalau ada awalnya ada tapi ininya nggak jelas, akhirnya nggak jelas ya itu bukan algoritma ya. Kemudian dia merupakan langkah-langkah atau instruksi atau apa saja namanya prosedur, yang penting ada ininya ya. Jadi tahapan boleh, langkah-langkah boleh, instruksi boleh, prosedur-prosedur yang ada awalnya dan ada akhirnya gitu ya, saudara bisa rasakan ya. Kemudian ada yang ini adalah pemecahan masalah, artinya apa? Ada tujuannya apa? Untuk memecahkan masalah, menyelesaikan masalah. Dan ada mekaniknya yang menggunakan rasio atau rasional ya. Jadi itu. Jadi kata kuncinya ini. Jadi kalau saudara ditanya apa definisi algoritma, masukkan ya empat kata ini diolah sendiri, itulah jadi nanti definisi algoritma. Ya. Sehingga ini pengertiannya ya. Pengertian umum saya pikir sama dengan Pak Adi. Kuncinya sama, dibolak-balik isinya ya ini, berhingga, langkah atau langkah-langkah instruksi atau tahapan, terserah namanya apa. Jadi nanti kita akan, kalau ada pertanyaan ya kita kata kuncinya dicari. Kalau ada 4 ini ya sudah benar. Yang lainnya ya tambahan, mau panjang mau pendek pasti akan kelihatan di situ. Oke. Dari Pak Adi sudah disampaikan ini ya, penyajian algoritma. Cara menyajikan algoritma. Ya. Jadi macam-macam, banyak teorinya, banyak. Ya seperti pengertian juga banyak sekali, tapi kita ambilkan yang inti-intinya saja. Jadi kalau saudara sudah bisa menangkap masalah tadi gitu ya, ada masalah umum, terus saudara masukkan dalam pikiran, di pikiran istilahnya dimodelkan gitu ya, dipetakan, sehingga kalau sudah kelihatan petanya, saudara diharapkan atau melakukan pemecahan masalah secara rasional atau secara mekanik gitu ya, mulai dari awal sampai akhir. Jadi ada jelas batasnya, ada awal ada akhir ya. Sering sekali mahasiswa itu tadi tiba-tiba penyelesaian kan gitu ya, atau sebaliknya. Ya bisa disajikan dalam bahasa natural. Natural itu ngomong boleh, ditulis boleh ya, tapi sebaiknya omongannya ditulis. Tidak apa-apa, bahasanya sendiri. Ya syukur-syukur bahasa yang disepakati. Seperti di kita ya bahasa Indonesia. Kalau saudara bergaul secara global ya bahasa Inggris lah, bahasa internasional. Kalau saudara satu komunitas kumpulan dari bahasa Madura ya boleh pakai bahasa Madura, namanya bahasa natural, bahasa kita sendiri. Tapi yang penting harus dimengerti oleh si penerima. Nah itu yang seninya nanti di situ, ya.
Contoh ini bahasa natural. Mungkin sudah disampaikan oleh Pak Adi juga, saya review aja. Contoh ini ya, saudara diminta membuat algoritma untuk menghitung luas persegi panjang menggunakan bahasa natural. Ya, sampaikan aja, tulis saja ya, tapi yang saudara ada di pikiran bisa saudara keluarkan lewat mulut, tapi kan kalau mulut harus ada rekamannya kan gitu ya, untuk bisa disajikan ke orang lain algoritmanya, atau juga saudara tulis ya. Yang paling baik adalah ditulis karena bahasa ini bahasa yang enak, boleh tulis lewat WA, lewat kertas dan seterusnya. Contoh ya, ini coba saudara saya kasih tahu ini ya, saya kasih tahu ini. Boleh dibuka mic-nya, coba saya minta melanjutkan, siapa saja silakan, boleh bersuara, interupsi boleh langsung masukkan. Coba silakan. Setelah ini apa? Setelah ini? Masukkan nilai lebar, Pak. Ya, memang syaratnya apa? Satu, menangkap masalah tadi itu ya, menangkap masalah. Masalah itu apa? Masalah itu ini, masalah itu ya ini masalahnya. Terutama apa? Menghitung luas persegi panjang. Artinya apa? Ini anak TK belum tentu bisa kan ya? Karena apa ya? Karena belum bisa mengenal masalah. Tapi ke saudara syaratnya mengenal dulu, ya. Mengenal itu ini maksudnya. Saudara pasti tahu. Oh, saya tahu rumusnya Pak. Nah, itu berarti saudara bisa mengenal. Nah, sekarang sajikan, kan gitu ya, di kanan saudara. Oke, ini biar cepat. Yang pertama masukkan nilai panjang, kan gitu ya. Kan ada yang bilang, gimana cara menghitung luas persegi panjang? Anu Pak, panjang dikalikan lebar. Oke, ya memang biasa gitu, tapi sampaikan di komputer. Sekarang saudara ngomong ke komputer, coba panjang kali lebar dikalikan, atau kalikan panjang kali lebar. Ya komputer nggak bisa, komputer harus sifat algoritma kemarin ya, berurutan satu-satu, pelan-pelan satu-satu. Dimasukkan, saudara sudah tahu, luas persegi panjang adalah T kali L, kan gitu ya, T kali L. Sekarang apa? Ya, ini harus, kalau ini rumusnya, tadi itu cerita tentang rumus ya, tapi kalau saudara diminta membuat algoritma menghitung luas persegi panjang, nah saudara harus tahu urutannya. Satu, menghitung, untuk menghitung luas persegi panjang, satu apa? Masukkan nilai panjang. Yang kedua, masukkan nilai lebar. Oke, kemudian yang ketiga apa? Coba, yang ketiga, yang C. Silakan ada masukan. Benar tadi yang pertama. Kali lebar. Hitung panjang kali lebar. Oke, hitung panjang kali lebar. Terus setelah itu apa? Selesai ya? Persegi panjang. Oke, boleh ditampilkan. Jadi dihitung panjang kali lebar. Yang ditampilkan apa? Luas. Ini saya yakin semua orang bisa, tapi pasti hasilnya nanti beda-beda kok. Sepertinya mudah. Ya, memang ini mata kuliah yang mudah. Tapi kalau disuruh nulis itu yang banyak yang keliru hanya untuk menghitung luas persegi panjang. Silakan tadi yang C, yang A masukkan nilai panjang, yang B masukkan nilai lebar, kemudian yang C apa tadi? Menghitung luas. Hitung lu. Apa tadi saudara? Hitung luas. Menghitung lebar. Nah, gitu ya. Masukkan rumus. Iya, iya kan. Masuk. Coba ini. Kalikan Iya. panjang dan lebar. Masukkan rumus panjang kali lebar. Nah, oke, sudah saya dengar 3 jawaban tadi ya. 3 jawaban itu kelihatan kalau rasionya beda-beda. Saudara merasionalkan beda-beda. Ada yang masukkan rumus, oke. Ada yang kalikan, ada yang hitung, kan gitu dari ya. Yang benar yang mana ini? Ya. Sekali lagi kita akan membahasakan dengan bahasa informatika gitu ya, hati-hati gitu ya. Oke, saya tahu semua maksudnya benar. Semua maksudnya benar. Silakan, yang penting kata kuncinya. Coba ini. Ya, yang oke. Sebentar ini koneksinya kurang bagus. Ya, yang C kalikan, nah gitu ya. Harus lengkap ngomongnya. Rumusnya kan kita sudah tahu, rumusnya ya. Rumusnya sudah tahu ini kan ya. Tapi di komputer kan ya, enggak peduli ini kan komputer. Tapi kita perintahkan aja ya dengan bahasa lisan. Kalikan, apa yang dikalikan? Ini harus sama.
nilai panjang, nah, kan gitu ya, dengan nilai lebar, gitu ya. Soalnya kadang mahasiswa itu ada yang ngomong di sini panjang, di sini lebar, di sini P kali L, kan gitu ya. Loh, maksudnya itu panjang dan lebar. Nah, tidak begitu, Tetap harus tertib. Karena di dunia informatika kurang titik aja error, kan gitu ya. Kurang 1 titik error ya. Jadi ini kalikan nilai panjang, oke, semua sudah tahu ya, nilai panjang yang sudah dimasukkan tadi dengan bahasanya bebas, pakai bahasa Madura boleh ini ya, dengan nilai lebar, tapi yang penting ini loh, nah ini ya, lalu ya terserah bahasanya, lalu hasilnya simpan atau masukkan pada, ini singkatan saya, luas persegi panjang ya, ini bahasa saya sendiri gitu ya, nanti saya jelaskan bahwa LPP adalah luas persegi panjang, ya, ini kan remeh gitu ya, memasukkan rumus, nah, gitu aja. Dia nggak akan jadi, rumusnya kayak apa kan gitu ya. Anu Pak, rumusnya panjang kali lebar. Ya, tapi ini semua adalah perintah kan gitu ya. Perintah yang diberikan, yang disampaikan pada komputer kan gitu ya, pada prosesornya sebenarnya. Oke, setelah itu baru apa ini selain ini coba apa kalau mau nampilkan? Satu lagi, masukkan. Mau kita tampilkan, yang kita tampilkan apa kalau di sini? Luas persegi panjang. Nah. LPP. Oke, gitu ya. Tampilkan LPP. Yang penting itu, jangan tampilkan hasilnya. Nah, itu jangan gitu. Ya, tampilkan LPP. Kenapa? Ini dari atasnya, kan gitu ya. Kalau nilai panjang dari atasnya, nilai lebar dari atasnya, gitu ya. Oke ya, itu ya cara menyajikannya, tapi dengan menggunakan bahasa natural. Makanya saya contohkan ini fotonya siapa ini, mahasiswa angkatan berapa ini, saya lupa ini. Siapa ini ya? Oh ya, angkatan 2000 berapa gitu ya, tapi bukan di Polisi pokoknya ya. Oke. Iya, bukan mahasiswa Polisi kayaknya, tapi mahasiswa dia ya. Saya pikir Polisi. Oke, ngerti maksudnya ini ya, sederhana ya, tapi harus hati-hati. Makanya saudara perlu teliti. Kalau mungkin bukan masih TI, ya, masih MNA atau masih apa, enggak apa-apa yang seperti saudara omongkan tadi itu. Tapi kalau saudara harus jelas, sudah jelas, syukur-syukur tulisannya efisien gitu ya, singkat, padat, jelas, dan benar. Tadi kan ada kata-kata tepat tadi ya, di atas tadi itu, logika harus disampaikan dengan tepat, pengetahuan yang benar dan tepat. Oke ya, cara menyajikan kedua, sidukut, Pak Adi sudah menyampaikan ini ya, sama kalau soalnya sama gitu ya, seperti ini. Sidukut ini lebih mengarah pada bahasa pemrograman, lebih apa namanya, lebih bahasa teknis ya, teknis mekanik TI sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa, ini namanya penyampaian secara logik ya. Oke, kalau yang tadi itu kita bahasakan sama, misalnya ada tadi kan ada 4 ya, nah, cuman gini aja dengan bahasa umum ya, ini karena bahasa umumnya komputer ya. Read itu baca panjang, nilai panjang, kemudian baca lebar atau nilai lebar kan gitu ya, lebih enak lagi. Kemudian ini panjang dikalikan lebar ya. Nah, sekarang di setiap pemrograman atau di algoritma itu saudara harus biasa menggunakan ini ya, gambar ini. Panahnya selalu ke kiri ya, disampaikan ke kiri. Kalau matematika kan tadi apa, P kali L kan gitu ya. P kali L sama dengan, umumnya kalau matematika kan ini ya, P kali L sama dengan LPP kan gitu ya. Umumnya kan begini ya. Nah, tapi kalau di bahasa sidukut biasa menggunakan panah kiri. Dan ini pun tidak harus pakai bintang gini, pakai kali biasa lebih baik. Ya. Oke. Ya, sama dengan yang tadi, cuman cara membahasakannya lebih teknis TI-nya kan gitu ya, sidukut. Kemudian cetak atau print, ya kalau udah bahasa Inggris semua gitu aja ya. LPP-nya. Oke ya, ini bahas cara penyajian sidukut. Dan yang sering kita gunakan di TI adalah menggunakan ini bahasa program flowchart ya, menggunakan cara menyajikannya pakai bahasa program flowchart. Oke, saudara nanti cari sendiri pengertian flowchart gitu ya. Tapi ini ada program flowchart. Ada program flowchart. Berarti ada yang flowchart yang lain. Kan sering dengar ya, saudara ya. Ada yang pernah dengar nggak flowchart?
di antara saudara, macam-macamnya. Karena ini bukunya banyak, teorinya banyak gitu ya. Maka wajar kalau setiap buku, setiap yang kita dengar ada yang ngomong flowchart program, flowchart sistem, flowchart dokumen, gitu ya. Ada apa skematik flowchart dan seterusnya. Banyak. Saudara cari sendiri itu macam-macamnya. Dan untuk mata kuliah algoritma, ini yang paling mudah, karena ini adalah kesepakatan internasional, maka saudara untuk bahasa pemrograman ya kita gunakan program flowchart. Banyak di antara mahasiswa kita ini cara menggunakan flowchart, wah cuma campur-campur. Ya, coba ini jawaban yang tadi itu ya, mulai. Oke, kalau simbolnya sudah tahu semua ya, simbol-simbolnya ya. Karena apa? Hampir kurang lebih 60% mahasiswa Polij itu tahu simbolnya, tapi nulisnya nggak bisa. Ini pengalaman saya memberikan materi ini. Waktu jawab itu mesti kalau ada pertanyaan suruh buat program flowchart, pasti isinya ya itu tadi 60% salah atau bahkan yang nggak tertib. Ya, nggak tertib. Kalau nggak tertib ya disalahkan. Ya, contoh yang yang di gambar ini, yang ini, oke. Silakan namanya nggak ini, simbol apa ini? Yang saya tunjuk ini. Terminal. Ada yang tahu silakan. Terminal. Oke, terminator. Terminal kan dia. Isinya terminal, ya, namanya terminal itu kan tempat pemberhentian atau berangkatnya kan itu ya. Timo dan selesai ya. Tapi kebanyakan di buku-buku di internet gitu ya, kalau saudara lihat banyak kan gitu ya. Atau gambarnya kayak gini, pernah lihat nggak elip gitu ya? Pernah tahu ya gambarnya elip gini? Elip kayak telur itu. Ya, ini saya pakai mouse gini. Pernah lihat kayak gini nggak? Nah, kalau seperti ini ya pasti, dan banyak mahasiswa kita gambarnya kayak mendol gitu, kayak telur itu, elip gitu ya. Ya kalau mahasiswa lain boleh lah, tapi kalau mahasiswa ya kita salahkan. Ini kita salahkan. Ya banyak yang gambarnya itu kayak telur itu. Mungkin karena tergesa atau gimana. Tapi kalau tergesa-gesa kok banyak, ini berarti. Tapi ya itu tadi di buku di internet terutama kalau di buku textbook yang benar itu tidak ada, semua seperti ini semua ya. Tapi kalau di buku di Gramedia aja banyak ini ya, apalagi di internet banyak. Oleh karena itu saudara harus hati-hati kalau mencari mencari pengetahuan lewat internet, karena di situ banyak informasi sifatnya sampah ya, yang pokok nulis, orang diskusi gambar, saya nanya sendiri tidak sesuai dengan kesepakatan internasional tapi ditulis saja, dan itu di download sama mahasiswa kita. Banyak seperti itu terjadi di tugas akhir pun. Pasti ada mahasiswa kita mungkin karena terlalu pinter gitu ya, akhirnya nggak perlu buku, gambar ya. Cara penyajian ya yang tadi itu saya pikir nggak terlalu susah ya saudara. Oke, gambar yang ini apa ini? Gambar yang segi apa namanya ini? segi apa nih, kayak tempe ini. Input Coba apa atau itu? output? Kejar genjang, Pak. Input atau output data? Input atau output? Output data. Remeh loh ya ini ya. Lihat nggak? Oke ya. Oke. Input atau output gitu ya. Coba saya gambar ini yang kebaca bener ya, ini karena saya pakai ya. Karena saya pakai ini ya. Ini mulai kan gitu ya. Oke. Pernah tahu nggak yang seperti ini? Nah, ini ya malah ini jelek ya. Ini P langsung gitu, panjang maksudnya. Kalau tahu nggak seperti ini? Diisi P. Sering kan ya? Terutama mahasiswa itu, misalnya
aduh ini saya pakai gini ya. Gini ya, isinya apa? Login kan gitu ya. Login gitu ya misalnya. Seperti ini. Ini saudara ngerti nggak maksudnya ini? Nah, ada masukan kayak gini. Berarti ini input atau output login ini. Jadi ada yang gambar, aduh. Sebentar, saya tak pelan-pelan thread gitu ya. Ini anggap aja pas ya. Ini P, misalnya ada nulis P gitu aja. Panjang maksudnya. Ini dari atas, ini mulai ya. Kemudian nanti teruskan. Ada yang nulis seperti ini, dan banyak. Dan banyak. Jadi akan muncul pertanyaan, yang ini ya, yang ini ya. Muncul pertanyaan, ini input atau output P yang ini? Menurut saudara. Nah, banyak orang ngomong, ini input Pak. Ya, salah. Karena definisinya apa? Input atau output. Kalau dia ngomong input, ya saya jawabnya nih output. Ya apa? Input. Kalau dia ngomong input, saya jawabnya output gitu loh. Tapi kalau yang ini ya, saya tunjuk ini ya. Ini input atau output gambar ini? Input. Ya pasti input, karena ada tulisan masukkan ini kan ya. Nah, gitu ya. Itu bedanya. Banyak sekali terjadi seperti ini. Buku-buku atau di internet seperti ini. Saya nggak tahu. Itu karena mungkin ya sudah lazim, sudah biasa gitu ya. Tapi saudara sebagai mahasiswa polisi harus beda. Ya, harus punya teori. Ya, jadi kalau ini sering terjadi di TA pun pakai gini di TA. Mahasiswa kita seperti ini di TA. Kita tanya ini input atau output, ya, gitu kan. Pertanyaan mendasar ini input atau output. Dia menjawab itu input Pak, karena kenapa kok input? Ya karena mulai langsung itu Pak, nggak bisa. Ini output ini, akhirnya nggak mari-mari, nggak selesai ujiannya gara-gara ribet dengan input atau output. Akhirnya kita lihat, kita buka. Kamu teorinya gambar jajaran keranjang ini apa sih artinya? Artinya apa? Input. Loh, tapi ternyata di bawah sudah ada tulisan LPP. Nah, LPP itu apa? Input atau output? Ini luas persegi panjang itu. Ini output Pak, ya kita ngomong ya ini input. Nah, nggak selesai. Kenapa? Karena nggak menguasai teorinya. Benar, untuk saudara yang TI harus benar gitu ya. Kalau gambar jajaran keranjang ada tulisan masukkan, itu berarti input. Ya, gitu ya. Oke, masukkan L lebarnya kan gitu ya. Kemudian apa? Nah, ini yang dimaksud hitung tadi itu ya, kalikan itu tadi. Kalikan P ya, ini jangan sampai keliru ya. P dan L ya, kemudian diarahkan sama dengan adalah sama panah ke kiri sebenarnya. Hasil dari ini masukkan ke LPP, ke variabel LPP. Ya. Oke, kalau sudah, nah ini input atau output. Nah, ini sudah ada tulisan tampilkan ya pasti output. Tapi kalau nggak ada tulisan tampilkan, ya bisa input, gitu kan ya. Oke, selesai. Oke ya, itu cara penyajiannya. Simbol-simbol program flowchart ini yang secara internal. Tapi kalau buku mau macam-macam kan gitu ya. Makanya saudara boleh berdebat. Yang penting saudara upayakan bolehlah ambil dari internet, tapi sebaiknya pakai buku-buku textbook ya atau jurnal. Karena jurnal pun kayak gini. Makanya tergantung jurnalnya. Kita lihat jurnalnya siapa kan gitu ya. Kalau jurnalnya mahasiswa atau ya dosen-dosen kita, kadang-kadang ya campur-campur gitu. Teorinya seperti apa? Boleh dengan teori, yang penting melakukan penelitian. Nah, itu juga nggak boleh ya. Jadi kalau saya pikir ini sudah tahu teori-teorinya ya. Oke, terminator atau bahasa Indonesia terminal boleh. Ini awal dan akhir program. Gambarnya harus seperti ini, tidak boleh seperti apa tadi oval gitu ya, apalagi lingkaran itu ada itu. Coba saudara buka aja tugas akhirnya mahasiswa kalau sempat ke perpustakaan atau kalau dapat dari internet kan banyak macam-macam. Untuk mahasiswa TI Polisi harus ini karena ini ada dasarnya ya. Input atau output itu tadi ya. Oke, kemudian apa namanya? Ini kotak. Ya, semua tahu maksudnya proses komputer. Kemudian
ini panahnya, oh kok Terminator ini keliru ini. Ini arrow-nya ya, arrow. Oh, sorry. Ini keliru ya, ini keliru. Salah nih, salah apa namanya? Ini konektor istilahnya ya, konektor. Bukan Terminator kan, sama dengan ini copy paste ini saya. Loh, kan ini juga awal dan akhir ya. Konektor ini adalah mengalirkan cat yang ada atau mengalirkan data atau mengalirkan informasi ya. Ini salah. Kemudian proses definisi atau predefined proses. Ini apa ini? Kalau bahasa umumnya sih subprogram misalnya ya, digunakan untuk subprogram atau kalau saudara sudah di bahasa pemrograman ya mungkin fungsinya atau prosedurnya, intinya subprogramnya. Ya. Yang lain ini preparation, nilai awalnya pembentuk. Kemudian yang paling penting itu ini condition, decision ya, kondisinya. Kemudian oke, ini hanya penghubung dan ini penghubung ya. Ini penghubung dalam satu halaman. Kalau nggak cukup, ini sudah beda halaman. Oke, kalau ini sudah, ini selain ini bukan program flowchart gitu ya, masih belum ada. Kalaupun ada mungkin ilmunya baru. Oke, saudara, saya yakin pernah lihat gambar. Oke, saya gambar pelan ya di sini ya. Coba ada yang pernah tahu nggak gambar ini? Nah, seperti ini. Pernah tahu nggak? Silakan, gambar apa ini? Kadang juga ada ini kayak tabung gini, kayak tong gini ya. Ada yang mau tahu gambar apa ini? Yang Dokumen sama pangkalan data. Dokumen sama yang data. Dokumen sama yang gambar tong ini apa nih, yang kayak tabung ini? Pangkalan data. Data store. Data store, oke. Ya, oke. Ini dokumen, yang ini betul ya, dokumen, tetapi bentuknya apa? Dokumen bentuknya apa? Kertas gitu ya maksudnya. Kertas, ini zaman dulu nih ya. Dokumen bentuknya kertas, print itu loh ya, hasil print itu loh. Dokumen yang kertas. Ya, saudara tahu kertas ya? Kertas itu apa? Benda kan ya? Benda fisik kan ya? Benda fisik. Ya. Oke, yang ini sekarang, yang B ini. Ini tadi apa namanya? Yang ini apa namanya tadi? Mohon maaf, saudara tadi ada yang jawab tadi, data store, terus apa lagi? Ya. Pangkalan data, Pak. Pangkalan data, oke, apa lagi ya? Oke, ini sebenarnya sama. Ini juga, ini sebenarnya oke, data store masih bisa masuk akal kan? Data store itu maksudnya tempat penyimpanan kan gitu ya, tempat penyimpanan data. Tapi bentuknya apa? Sekali lagi ini fisik. Ya, ini fisik. Ini sebenarnya gambar, saudara mudah-mudahan pernah dengar ya, pernah dengar hard disk ya. Hard disk. Ini adalah kertas satu ring, kalau dilempar ke saudara kena kepala, kira pusing kan ya? Karena apa? Benjol saudara kan? Karena kertas, dokumen, fisik itu ya. Dari artinya di komputer itu, di IT itu adalah fisik. Ini gambar kertas fisik. Dan ini hard disk. Hard disk itu tahu hard disk ya? Ya mungkin jarang lihat ya. Tapi ada di dalam CPU, ada di dalam laptop saudara gitu ya. Tapi bentuknya fisik. Kalau dilempar kena kepala juga benjol juga, bisa berdarah ya. Karena fisik. Nah, kita banyak yang nulis program flowchart itu seperti ini. Ini dimasukkan karena menghasilkan print-printan, Pak. Nah, kan gitu ya. Karena disimpan di media simpannya, di data store-nya, Pak. Tapi judulnya adalah program flowchart. Nah, ini artinya apa? Dia tidak, ya mungkin kalau mahasiswa peternakan tidak apa-apa lah ya. Tapi kalau mahasiswa TI tidak boleh. Program flowchart itu ini gambarnya.
ya gambar kotak-kotaknya ya, gambar terminator, input output proses, konektor, predefined proses, preparation, decision, one bit connection, off bit connection. Ini aja. Jadi kalau ada ketambahan ini, namanya bukan program flowchart. Saya yakin saudara pasti pernah ketemu dengan, kalau buka-buka di internet, pernah ketemu dengan ini. Ini tidak bisa dicampur dengan, ya, yang fisik, tidak bisa dicampur dengan yang program flowchart. Coba saudara cek aja nomor 1 ya. Terminator, tahu Terminator ini ya? Yang mulai dan akhir ini ya, mulai dan selesai ya. Ini menurut saudara, bisa nggak saudara lempar ke temannya nih, kena kepala, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia logik. Ya, bukan fisik, logik. Oke, coba. Bisa nggak saudara ambil pegang ini ya, ini yang pegang ini pegang decision, kemudian saudara pukulkan ke temannya. Nggak bisa. Decision ini logik. Maka yang logik-logik ini tidak bisa dicampur dengan fisik. Nah, program flowchart. Oh, tapi di buku-buku ada yang campur-campur, Pak. Tergantung dia nulisnya benar nggak. Kalau sistem flowchart baru mungkin masih mungkin ya. Sistem flowchart itu gabungan. Tapi kalau program flowchart nggak bisa. Semuanya harus logik. Ya. Coba saudara pegang kertas bisa nggak? Ya pasti bisa pegang kertas. Pak, saudara pegang proses bisa nggak? Gambar kotak ini, pegang proses bisa nggak? Bisa, karena ada di pikiran. Gitu ya. Jadi jangan sampai nyampur-nyampur ya. Dan pasti ada tugas akhir mahasiswa TIF itu, ada yang seperti ini. Waktu kita lihat teorinya, coba mana teorinya? Ya, bab 2 itu kan ada teori gitu ya. Ya ternyata apa? Bab 2-nya nggak kebaca. Pokoknya biasanya di copy, paste, kemudian lari sudah kan itu biasanya ya. Ya karena tidak dibaca, tidak penting. Padahal itu sumbernya semua itu ya, sumber kebenarannya, sumber pertanggungjawabannya, jaminan bahwa tugas akhir itu benar atau skripsi itu benar itu ada di bab 2. Oke gitu ya. Jadi ada yang fisik, ada yang logik, dan program flowchart adalah logik. Simbol-simbolnya seperti itu yang di layar ini ya. Oke. Ini 3 penyajian tadi ya. Coba yang sebelah kiri, yang yang kuning ini tadi yang apa nih? Yang bahasa natural kan gitu ya. Yang bahasa natural. Dan yang tengah-tengah ini pseudocode ya. Ini yang pseudocode. Kemudian yang ini adalah program flowchart. Ini sebenarnya kan sama saja semua itu ya. Yang lebih dekat kan ini dengan ini ya, karena memang pseudocode dekat ke bahasa pemrograman ya. Oke, ketertiban memilih simbol kalau yang program flowchart ya, simbol, kemudian bahasa, isinya itu penting sekali ya. Saudara harus teliti mulai dari sekarang. Oke, silakan boleh bertanya atau nulis juga boleh di chat itu ya. Oke, saya pikir ini sudah. Sekarang ini analisis algoritma. Yang ini yang kalau saudara sudah membuat algoritma tadi gitu ya, sudah contohnya menghitung luas posisi panjang, maka saudara perlu membayangkan lagi karena ini bisa. Coba yang barusan tadi itu, yang barusan saya ambil yang program flowchart ya, karena nanti kita akan pakai ini terus, pakai program flowchart terus ya, penyajiannya maksudnya. Oke. Kita harus membedah ini satu-satu, membedah apa namanya? Ya membedah ini per perintah ini, urutan simbol ini, cat-cat ini ya. Saudara sudah paham isinya, ini menghitung luas posisi panjang ya. Oke, kemudian cara menganalisisnya, coba sebutkan variabel yang ada di variabel itu nanti yang yang bisa diisi nilai-nilai itu ya. Variabelnya apa saja di situ. Ya kita semua tahu ya, variabelnya adalah T, L, dan LPP. Gitu ya. T, L, nah ini variabelnya ya. T, L ada 3. Ya, saudara harus membedah itu. Karena apa? Kalau sudah seperti ini nanti kita akan tahu kok ternyata error itu bukan error programnya ya. Biasanya error logiknya.
ya. Kalau error program kan kelihatan diberitahu line ini kan salah kan gitu ya. Tapi kalau error logic enggak, ya. Oke, makanya harus dianalisis dibedah dulu ya. Kemudian yang kedua, coba ini ya, setiap kita mendapatkan variabel, satu variabel, contohnya P misalnya gitu ya. Contohnya P, coba ini bahasa saya sendiri ya. Bayangkan tiap variabel itu memesan satu tempat di memori. Contohnya P. Ya, kalau sudah P ini ya, waktu di sini masukkan P. Ya sudah P-nya itu bayangkan variabel mengambil atau pesan satu tempat di memori. Satu tempat saja. Mau langsung ke ya, pesan satu tempat nanti isinya misalnya ada integer misalnya gitu ya. Atau string atau char gitu, terserah itu nanti. Yang penting pesan dulu satu tempat. Ya, termasuk L dan termasuk LPP ini. Ya. Oke. Ini maksudnya pesan tempat. Bayangkan ada kotak gitu maksudnya ya. Di memori ini kita nggak bisa dipegang, ini adanya di pikiran ini ya. Oke. Ada P satu tempat ini ya. Oke. Ada P ini satu tempat, ini variabelnya, ini memorinya. Ya bayangkan pesan gitu ya. Ini IL gitu ya, lebar termasuk LPP karena ini juga kondisi ya. Oke, kemudian setelah selesai, karena ini ada 3 ya, sudah kita sebutkan 3, perlakukan memori sesuai dengan perintah. Ya, perintah maksudnya program budgetnya ini, kita mulai. Karena algoritma itu sifatnya apa? Berurutan gitu ya, satu-satu, tidak bisa bareng, meskipun ada yang bareng. Nanti itu teori yang lanjut, yang bareng-bareng itu ya, di pemrogramannya. Oke, mulai. Ya, semua pasti dari sini ya. Saya ganti merah saja. Oke, saya ganti merah. Sekarang mulai. Dijalankan dulu nih. Slide oleh komputer. Oke, mulai. Terus ikuti panah ini. Ya. Apa itu? Masukkan P. Ya, yang ini ya. Masukkan nilai P. Nah, oke ya. Coba ini ada, saya contoh di layar aja ini ya. Ini layar monitor, misal gitu ya. Layar monitor. Layar monitor. Masukkan P. Masukkan P artinya apa? Bisa mouse, bisa mic, bisa apa saja kan itu ya, bisa sensor itu biasanya ya. Masukkan P. Ya sudah, masukkan sebuah angka P gitu ya. Kita masukkan misalnya 5. Oke ya, 5. Terus setelah itu biasa apa? Kita enter kan ya, biar masuk ya. Kita enter. Enter. Kalau enter berarti sudah. Artinya apa ini? Kalau kita ketik 5 terus enter. Artinya apa? Angka 5 yang kita ketik, ya angka 5 yang kita ketik itu artinya apa? Dimasukkan ke sini. Nih. Ya, angka 5 ketik dimasukkan ke variabel P. Variabel P itu apa? Ya, kita lihat di memorinya. Ini kan ya. Artinya 5 itu masuk ke sini. Ya. Artinya kalau secara program budgetnya ya masuk ke P yang ini. P yang ini ya. Tapi kalau sudah enter, dia akan masuk di sini. Artinya apa? P ini berisi angka 5. Gitu ya. Oke. Ini pelan-pelan satu-satu. Oke, ini selesai. Sudah masuk. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bawahnya. Bawahnya ini apa? Masukkan L. Artinya kita disuruh masukkan lewat alat input. Masukkan nanti akan disimpan pada memorinya L. Nah, sudah, kita minta. Maka komputer akan menunggu masukan. Oke, kita masukkan misalnya angka 2 gitu ya. Enter. Setelah angka 2 enter. Setelah di enter apa? Artinya tulisan 2 ini akan dimasukkan ke sini. Ke L ini, kan gitu ya, akan masuk ke L. Maksudnya tulisan 2 itu masuk ke memorinya L, ya. Oke, angka 2 masuk di sini, gitu ya. Nah sudah selesai. Ya sekali lagi ini yang loh ya, ini biasa remeh gitu, gampang sebenarnya ini kan, saudara pasti tahu. Ya tapi nanti tetap yang akan kita gunakan nanti di kuliah kita akan menggunakan gambar-gambar ini, gambar-gambar ini apa, memorinya harus ada nanti ya,
biar kita tahu ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Setelah masukkan L sudah selesai ya, sudah masuk di yang keduanya, maka turun ke bawah. Apa itu? Proses. Oh, ada proses kotak kan gitu ya. Ini proses ya. Proses kotak. Nah, ini ada di dalamnya ada LPP sama dengan apa ini? P kali L. LPP sama dengan P kali L. Ingat yang tadi itu. Kalau ada tanda sama dengan, itu artinya apa? Tadi itu, yang awal tadi itu. Tanda sama dengan artinya sebelah kanan, gitu ya. Sebelah kanan, ya itu dimasukkan ke kiri. Sebelah kanan sama dengan masukkan ke sebelah kiri. Itu artinya, ya. Jadi P kali L dimasukkan ke kiri, ya. Kalau ada sama dengan, ya. Jadi ini biasanya operasi matematik biasanya sih, ya tidak harus operasi matematik. Ya. Ada sama dengan, artinya apa? Yang sebelah kanan masukkan kiri. Yang sebelah kanan kan ini ya. Sebelah kanan apa ini? P kali L. P-nya berapa? P-nya tadi berapa? P-nya adalah 5. 5, Pak. 5. Mana 5? Yang dimasukkan tadi. Oke, 5 dari yang dimasukkan tadi. Ada lagi yang lain? Ini kelihatannya remeh gitu ya, tapi ya kita pelan-pelan kita bongkar ya. Ya hampir benar tadi ya. 5 dari mana? 5 itu adalah dari yang sudah ada di tadi ya. Memori. Yang cewek. Nah itu ya. 5 adalah yang sudah ada di memori. Ya, oke ya. Sorry. 5 dari mana? Dari sini. Ini 5. Jadi ini sekarang masuk ke sini. Nah, ini. Ya, saya lagi. Yang 5 ini masuk ke sini. Ya. Termasuk yang L. Ini jadi berapa nih? 5 kan ya. 5. Oke, 5. Ini enggak bawa kelihatan ya. Oke, kemudian yang L-nya berapa? 2. Kok tahu? Nah, kan gitu ya, pertanyaan gitu aja. 2 dari mana? Darinya yang penting. Dari memori ini kan ya? Nah, itu ya. Nanti ini yang sederhana loh ya. Kalau sudah rumit nanti saudara kan maksudnya kok rumit, kalau sudah lebih lengkap, lebih kompleks ya. Nah, ini 2-nya di sini. Ya, 2. Ya sudah. Sekarang P-nya dari memori 5 dikalikan L yang isinya 2 dari memori. Ya sudah, 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, 10 dipanakan ke kiri, ya, sama dengan panah ke kiri ya, dimasukkan ke LPP. Ya, jadi ini kan 10 ya. Ya, ini 10. 10 akan dimasukkan ke sini. Nah, maka ini akan terisi 10. Gitu ya. Nah, sekarang memorinya sudah terisi semua kan ya. 5, 2, 10. Oke, selesai. Ya, untuk proses satu kotak memang gini ceritanya ya. Oke, kemudian selesai untuk kotak yang pertama, kotak ini ya, kemudian turun lagi sekarang ya. Berikutnya perintahnya apa? Tampilkan LPP. Tampilkan LPP. Maksudnya tampilkan ke output kan ini ya. Kebetulan output kita adalah monitor kan ya, bukan printer. Ini kebetulan gambarnya monitor. Nah, tampilkan ke monitor. Berapa? Tampilnya berapa di sini? Ya pasti 10. Yang penting bukan 10-nya. 10-nya dari mana? Dari 5 dikali 2. Memori. Ya, itu yang penting ya. Ada asalnya gitu ya. Ya, dari mana? Dari memori. Ya. Loh, itu kan dari 5 kali 2. Iya, ini kan ada ini panahnya. Tadi itu ya. LPP dari sini. Ya, dari semua dari panah-panahnya kelihatan semua. Oke, begitu ya. Akhirnya ketemu 10. Oke. Jadi membongkarnya begitu. Ini nanti kalau sederhana, tapi kalau sudah looping ini biasanya sudah mulai seninya nanti di situ, di looping nanti ya. Kalau di sini masih belum kelihatan. Ya. Oke. Kemudian ya sudah selesai ditampilkan jajaran genjang ini, kemudian lanjutkan ke berikutnya, apa itu? Terminator selesai. Kenapa kok ada selesai? Pertanyaannya. Kenapa harus ada selesai? Coba ada yang bisa jawab, Kak?
Kenapa harus ada selesai? Ya karena dari definisi algoritma tadi apa? Berhingga gitu ya, berhingga itu di sini. Nah, itu ya, definisinya masukkan semua. Oke ya, silakan ada komentar. Ini review aja, saya pikir sudah diberikan oleh Pak Deheru ini. Saya juga lihat punya Pak Deheru kemarin. Oke ya, sudah. Ya, oke kalau nggak ada pertanyaan, nah ini bagian saya percabangan, ya percabangan atau decision. Gambarnya apa gambarnya? Decision. Ya, tadi kan sudah ada ya gambarnya ya. Gambarnya ini, ya. Saya yakin semua sudah tahu. Kalau lihat gambar ini, coba saudara saya yakin bisa mendefinisikan. Lihat gambarnya bisa mendefinisikan. Decision adalah, nah, gitu bisa. Ya. Satu input, dua output tapi milih, nah, kan gitu ya, bisa aja. Lihat aja gitu ya. Oke. Ini saya sampaikan beberapa catatan percabangan atau karakteristiknya istilahnya ya. Yang pertama, oke, decision digunakan untuk penyeleksian kondisi. Ya, kondisi itu artinya syarat yang diberikan gitu ya dalam satu program. Nah, kata kuncinya adalah seleksi. Seleksi itu apa? Ngecek-ngecek itu ya. Ngecek, namanya ngecek, mesti hasilnya kalau nggak ini ya itu, gitu kan ya. Kalau nggak ini ya itu ya, bisa dua, bisa juga banyak sih ya. Tapi yang jelas ngecek itu mesti ada dua minimal kan gitu ya. Nyeleksi itu kan minimal ada dua komponen penting. Apa itu? Satu, ada yang dicek. Yang kedua, ada alat ukurnya. Saudara kalau pernah dengar ngecek tensi ya? Ngecek apa? Tensi darah itu. Ya kan ada alat ukur yang dipompa itu ya. Kemudian ada saudara kan gitu ya. Nah, saudara, loh tapi harus ada dokternya. Nah, saudara baca sendiri kan bisa sebenarnya. Minimal ada dua. Ya. Ada yang dicek, kemudian ada alat ukurnya. Kalau tensi tadi ada alat ukurnya, tapi yang penting ada minimal ada dua. Ya. Oke, kalau tidak ada dua, coba saya apa tadi? Sering di program hujat itu tulisannya nggak jelas, gitu ya. Misal login, kemudian di sini apa langsung tulisan benar, kan gitu ya. Nah, itu enggak tahu ini ngecek nggak ini kalau benar ini. Karena gambar ini harus melakukan checking, melakukan seleksi, tidak menulis keputusan. Ini banyak sekali keputusan di buku-buku, termasuk di TA lagi sekali lagi. Karena apa sih? Ya karena kan mahasiswa kita sering buka internet itu paling cepat kan gitu ya. Kebetulan diambil dari blog, dari apa itu orang lagi diskusi, ngerjakan tugas, guyon itu kan keambil masukkan skripsi, jadi bahaya sekali ya, makanya hati-hati. Yang kedua syaratnya ya, ini syarat-syarat nanti harus diperhatikan ya untuk menyusun ini. Dia punya satu input, nah ini ya, ini satu input, dan dua output, nah ini dua output ya, output tidak, outputnya bentuknya adalah keputusan ya, namanya keputusan, mesti nanti akan diambil satu. Ya, salah satu maksudnya, salah satu Y atau T ya. Dari dua output ini yang diambil Y atau T. Yang memenuhi syarat kondisi ini contohnya Y atau T. Ya. Ada juga mahasiswa yang nulisnya seperti ini. Satu input, tiga output. Nah, pernah dengar nggak saudara? Pernah lihat nggak kayak gini? Ada yang tiga gini. Kalau mahasiswa pertanian nggak apa-apa, tapi kalau mahasiswa TI jangan sampai ada tiga, apalagi 4 gini ya, apalagi 5 gini ya, apalagi 6 gitu ya, lama-lama gondrong ini nanti ya, kayak rambutan gitu ya. Nah, enggak, aturannya tetap satu input, dua output, tapi dipilih salah satu nanti, kan gitu ya. Tuh, ini jangan sampai biru. Banyak, masih ada yang nulisnya seperti ini. Syarat kondisi, maksudnya yang ada di dalamnya, itu adalah pasti membandingkan. Ya, membandingkan. Namanya membandingkan minimal ada dua, tidak mungkin ada satu. Kalau ada satu ya tidak usah decision, tidak usah percabangan, ya cukup langsung aja. Ya, langsung aja jalankan kan gitu ya. Contohnya apa sih tadi waktu kita
mengisikan P, mengisikan L ya, mengisikan panjang, mengisikan nilai lebar, kan cuma sekali itu, nggak perlu diisi ya, nggak perlu dicek kondisinya. Oh, mungkin nggak dicek kondisinya, mungkin juga. Contohnya apa? Tadi kita isi, masukkan nilai P, masukkan P, kan kita isi 5 tadi ya. Oke, masuk ke memorinya 5. Kemudian masukkan L atau lebar. Saudara isi min 2. Boleh nggak diisi min 2? Pertanyaannya. Ya boleh. Namanya ngisi kan bebas. Diisi X itu boleh, diisi Y boleh, diisi Z juga boleh. Ya. Nah, tapi kalau sudah jelas integer diisi angka langsung dan positif ya sudah. Berarti langsung. Tapi kalau diisi minus, mungkin nggak ada. Mungkin nggak menghitung luas persegi panjang, itu luas persegi panjangnya adalah min 10, ada nggak min 10, luas min 10? Ya, khayal nggak ada, gitu ya. Makanya harus hati-hati di sini ya. Membandingkan, itu minimal 2, pasti ada membandingkan. Dan harus ada membandingkan, ya jangan sampai langsung login, benar, kalau benar ke sini, nah itu enggak kayak gitu. Perubahan pucat yang standar tidak seperti itu. Ya. Kemudian, ya membandingkan, saudara pasti tahu ya, menggunakan operator pembandingnya. Pembandingan dapat menggunakan operator pembanding, ya baik matematik atau aritmatik maupun logika. Ya, harus ada ini dapat ya. Kalau dapat itu bisa ada, bisa tidak, tetapi maksud isinya adalah perbandingan. Nah, gitu ya. Maksud isinya adalah perbandingan, meskipun tidak ada operasi aritmatikanya, dan tidak ada operator pembandingnya. Nanti kita coba. Oke ya. Formatnya seperti ini. Ini minimal ya, format minimal. Ya. Jadi ada input dari atas, kemudian ada ini nilai pertama, tadi nilai pertama yang dibandingkan dengan nilai kedua, terserah ini dibandingkan apa. Dan jangan lupa tengah-tengahnya menggunakan operator pembanding OP ya. OP ya. Jadi ada N1, OP, N2. Ini minimal. Kalau mau lebih dari ini ya bisa jadi OP lagi kan gitu ya. Ini minimal. Tadi kan kita bilang minimal. Ada N3, N4 dan seterusnya. Boleh banyak kan gitu ya, terserah saudara. Oke, jadi ini saudara harus menampilkan nilai yang dibandingkan. Minimal ada 2 nilai. Dan tampilkan operator pembandingnya. Apa operator pembanding? Nah ini, operator pembanding. Kalau yang matematika, ini tadi ya, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan. Ya, gunakan operasi yang umum, matematika. Operasi matematik yang umum, ya, aritmatik yang umum ya. Soalnya mahasiswa kadang ada gini, mentang-mentang biasa menggunakan Java, menggunakan apa, begini ya, tidak sama dengan begini ya. Sama dengan, bagaimana, nulisnya 2 gini ya. Nah, ini bahasa pemrograman, bukan program project ini. Ini program C atau program keluarga C, Java atau macam-macam. Gitu ya. Tidak sama dengan seperti ini. Nah, saudara nulis ini saudara tulis di sini, apa salah? Tidak salah. Itu kelihatan kalau saudara baru belajar Java atau keluarga C. Ya, belum coba yang lain gitu ya. Makanya untuk algoritma ini tidak berlaku, tidak terpengaruh oleh bahasa pemrograman. Gunakan bahasa-bahasa yang umum seperti ini. Gunakan bahasa umum, lebih besar, lebih kecil, sama dengan, ya, sama dengan tulis saja 1, enggak dengan. Tidak sama dengan tulis saja kayak gini. Semua orang tahu. Coba, saya yakin semua tahu ini ya. Ini ya. Ini artinya apa ini? Tidak sama dengan kan ya? Ini sama dengan. Yang ini. Nah, yang dicoret miring maksudnya ya. Ini saya coba saya tulis lagi bentar. Nah, ini kalau tangan 2 baru kelihatan. Nah, ini apa artinya nih? Tidak sama dengan kan ya? Kalau yang ini apa artinya nih? Ini. Ada yang tahu? Nih. Ini artinya tidak sama dengan, tapi dalam bahasa pemrograman keluarga C. Keluarga bahasa C itu ini ya.
Ini khusus, tapi kalau ini umum. Coba saya tanya, ada yang ngerti ini enggak? Coba saya tanya. Gini. Ini jadi satu nih. Coba silakan ada yang bisa jawab gambar ini. Gambar ini lebih besar, lebih kecil, lebih besar. Ada yang tahu? Silakan. Ya. Kalau saudara nulis ini di sana, maka harus tahu ini. Kalau saudara nulisnya ini, maka harus tahu ini, gitu loh. Ini apa ini? Ini artinya apa? Tidak sama dengan, tapi dalam bahasa Pascal. Nah, makanya ini kan harusnya orientasinya bahasa pemrograman. Makanya ini tidak menggunakan bahasa pemrograman, tidak terpengaruh bahasa pemrograman, tapi gunakan yang standar, matematika biasa. Oke ya. Kalau perlu, ini loh, ini yang saya tulisnya. Lebih besar sama dengan, itu nulisnya gini. Maksudnya kita kadang-kadang nulisnya gini. Nah, ini ya. Mana yang lebih pas? Yang benar mana? Yang ini, yang atas, atau yang bawah? Nah, kalau bahasa pemrograman, ini. Tapi kalau algoritma, yang ini. Gitu ya. Maka yang dapat nilai 100 itu kalau ujian yang ini. Yang ini dapatnya ya oke lah 90 boleh, 80 boleh. Karena apa? Ini tidak salah, tapi dia kelihatan kalau apa ini masih belajar bahasa pemrograman. Tapi kalau ini nggak belajar bahasa pemrograman pun nggak apa-apa ini. Tapi diakui oleh internasional di dunia TI itu ini ya untuk algoritma. Kalau ini dia ngerti algoritma gitu ya. Ini jago pemrograman, jago program, tapi nggak ngerti algoritma. Nah, ya itu biasanya kelihatan sekali nanti kalau di ujian di TA. Cara nulisnya itu wah ini jagoan. Bikin program apa aja bisa, tapi menulisnya salah semua. Ya bisa nggak lulus, hanya gara-gara salah nulis, gitu ya. Oleh karena itu untuk program flowchart ini harus tertib. Oke ya. Ini contoh. Nah, contohnya ini jam berapa ini? Sampai jam setengah jam lagi ya. Oke, menentukan bilangan ganjil dan genap. Ini contohnya ya. Saudara bisa ini ya. Coba begini. Coba yang pertama ini, kita kerjakan yang pertama. Kita kerjakan yang pertama. Wih, kok muncul? Yang pertama kita kerjakan, menentukan bilangan ganjil dan genap. Ya. Coba buat algoritma untuk menentukan bilangan ganjil atau bilangan genap dari satu bilangan yang dimasukkan kan gitu ya. Menggunakan mana menggunakannya? Ya saudara tinggal ini aja mengerjakannya ya. Oke, coba yang pertama. Oke, di sini. Sebentar. Coba yang kebayang di saudara apa? Penghitungannya dulu, Pak. Oke. Kalau bingung, gunakan bahasa natural. Kalau bingung. Ya, jangan tergesa-gesa ke apa namanya ini ke program flowchart kalau bingung. Natural aja dulu. Sebentar. Ini saya pakai naturalnya pakai apa ini? Pakai sebentar ya. Oke. Atau di ini aja lah. Di sini aja ya. Oke, kalau pakai bahasa natural, saya tulis tangan aja deh. Natural dulu aja kalau bingung. Yang itu ya, saudara diminta menghitung ganjil atau genap, gitu ya. Apa nih? Ganjil, GJ gitu aja. Atau genap, GN kan gitu ya. Wis dah ini. Mana nih ya? Yang putih aja. Oke. Pakai bahasa natural. Satu, apa? Coba silakan beri masukan. Ya pasti masukkan bilangan. Bilangan. Itu ya. Ini tulisannya jelek ya. Pokoknya ngisi aja ya. Masukkan apa? Bilangan. Oke, bilangan kan gitu ya. Bil misalnya gitu ya, singkat. Kemudian yang kedua apa? Oke, beri masukan saya. Menggunakan Membagi bilangan dengan 2. Apa? Bagi
Nah, gitu ya. Bagi bilangannya dengan 2. Lalu Sebentar, jika saudara tahu prinsipnya kan ya? Bagi, bil, ya. bilangannya dengan 2, Dengan jika 2, sisa hasil baginya 0, maka dia adalah bilangan genap. Jika bersisa 1, maka bilangannya adalah bilangan ganjil. oh sebentar. Gimana? Bagi bilangan dengan 2 kan gitu ya? Jika bersisa, nanti operasinya bagi ini ya, begini. Kan ini bagi ya, hati-hati gitu ya, bagi kan begini ya. Padahal maksud saudara kan bukan ini ya, bukan bagi mungkin ya. Tadi itu ya, ada sisa berarti kita bicara apa? Modulus kan ya itu ya. Tahu modulus ya? Oke, modulus ya. Beda, kalau ini bagi, yang ini modulus ya. Jadi misal 7 dibagi 2, berapa hasilnya? Oh iya Pak, mohon maaf Pak. Sampean panjenengan share screen ta Pak? Iya. Ini belum ya? Nggak muncul Pak soalnya. Oh ya, sorry. Maaf. Iya, Saya screen lagi aja. Sorry. Belum saya share screen tadi ya. Pak. Maaf. Skip itu apa? Oke. Bentar. Mohon maaf. Tadi saya nulis jadi ulang lagi nih ya. Oke, enggak apa-apa. Oh, sebentar. Saya tulis di sini aja ya. Ini kelihatan di layar ya. Kelihatan Pak. Lalu ini saya ketik langsung di sini aja ya biar enak ya. Oke, kelihatan ya. Saya nggak tahu nih, kelihatan anunya enggak. Kayak kurang besar kayaknya nih. Ya, memang itu yang sebelah kanan itu ada tulisan masukkan itu ya. Oke, di layar kelihatan ya. Oke, saya ini aja biar enak. Bahasa natural ya, saya ulangi lagi ya. Untuk menghitung, apa tadi itu kok menghitung? Menentukan suatu bilangan itu ganjil atau genap tadi kan gitu ya. Oke. Sebentar, saya besarkan aja. Harus putih tulisannya ya. Oke. Oke, yang pertama. Kelihatan ya, kurang besar. Saya besarkan lagi deh. Ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Yang pertama apa tadi itu? Masukkan, kan gitu ya. Masukkan apa tadi? Bilangan. Oke, saya singkat bil gini aja ya. Kemudian yang kedua, apa tadi? Yang kedua yang ramai tadi itu ya enggak? Hitung Bagi bilangan dengan 2. Bagi bilangan dengan 2. Bagi bilangan dengan 2. Iya, Pak. Bagi bilangan dengan 2. Terus setelah itu, saya ketik dulu aja, bagi bilangan ya dengan 2. Oke, setelah itu apa? Jika bilangan itu memiliki sisa, berarti bilangan itu ganjil. Dan jika bilangan tidak memiliki sisa, berarti bilangan itu genap. Jika apa? Jika bilangan itu dibagi 2 menghasilkan sisa, maka bilangan itu ganjil. Jika bilangan itu tidak menghasilkan sisa saat dibagi 2, maka bilangan itu genap. 2, pelan-pelan. Jika bilangan dibagi 2 menghasilkan sisa gitu ya? Iya, Pak. Oke. Menghasilkan sisa, sisa, apa nih?
maka bilangan itu ganjil. Maka bilang itu ya. Ya, Itu bilangan itu. ganjil kan gitu ya. Gitu ya maksudnya ya. Ya, Terus jika dibagi apa nih? dua, Sama ya, jika ya, jika bilangan dibagi dua, apa nih? tidak menghasilkan sisa atau nol, maka bilangan itu genap. Menghasilkan sisa, maka bilangan itu genap. bil itu genap. Oke. Ya, gitu ya. Terus terus sudah ini ya. Selesai kan gitu ya? Ya. Nah, saya biar enak nih selesai ini. Boleh ditambah ini boleh. Oke. Sekarang kita praktekkan ya. Kita praktekkan satu-satu gitu ya. Menggunakan ini dulu. Menggunakan apa tadi itu? Boleh menggunakan ini sudah saya tulis di pinggirnya ini ya. Coba saya protoli ini maksudnya biar cepat aja ini. Coba kita tulis gitu ya. Nanti kita analisis ya. Jangan takut salah, enggak apa-apa. Mana ungroupnya nih? Oh. Ini apa? Oke ya, sekarang kita gambar satu-satu ya. Langsung program flowchart atau shift to code ya, terserah ini. Atau program flowchart aja langsung ya. Nah, ini agak ini kan dulu aja. Oke ya. Pak, ini pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke, mulai. Oke, kalau mulai saya pikir tidak ada masalah. Terus setelah itu apa? Saya pasang-pasang ini ya. Terus setelah itu apa? Nomor 1. Ini ya. Masukkan bil. Berarti sambil gambarnya gini ya. Ini remeh. Hati-hati. Yang penting hati-hati aja. Dan teliti. Gambarnya ini. Berarti masukkan di sini bil kan gitu ya. Nah, kan gini ya. Oh, sorry. Gini. Ini pasti semua tahu ini. Kemudian yang kedua apa? Bagi bil dengan 2. Nah, coba. Sorry ini. Kita lanjutkan di sini. Apa ini? Gambarnya apa? Proses kotak. Nah, kotak ini ya, saya geser sini. Bagi bil dengan 2. Oke. Coba bagi. Ini daripada bingung, saya tulis hapus dulu aja. Bagi itu maksudnya apa? Bil dibagi 2 maksudnya ya. Bil terus dibagi 2 gini ya. Oke, ada komentar? Kita ikuti langkah kedua. Sekarang kan lagi posisi ini. Bagi bil dengan 2. Oke, sekarang bil sudah kita bagi 2. Ya. Bil sudah kita bagi 2. Kemudian apa setelah itu? Ini apa namanya? Jika ini ya berarti apa? Decision kan itu ya? Atau percabangan. Oke, percabangan berarti ya kita ini belum buat ini ya. Coba percabangan berarti kita mana gambarnya? Ini ya, sesuai aturan tadi itu ya. Percabangan. Oke. Ini panahnya. Sebentar ini saya samakan aja ya, biar oke. Nih. Terus setelah itu apa? Oh iya, rumusnya percabangan tadi apa rumusnya? Tadi ada rumusnya kan ya? Apa itu rumusnya? Satu input harus memiliki satu input, dua output. Gitu. Sudah, ini satu input ini ya. Ini satu input ya. Ini satu input, kemudian ini outputnya ini dan ini kan ya. Oke, outputnya bisa apa tadi? Iya atau tidak kan bisanya ya.
Oke, mohon maaf saya tulis ini Y. Oh iya, masih kecil ya. Ya mohon bersabar gitu ya. Ini karena ya tangan yang lemot juga ini. Oke, yang iya jika benar, ini remeh ya. Oke. Ini yang tidak. Oke ya. Oke, kemudian syaratnya apa lagi tadi itu untuk ngisi ini? Tadi ini kan ya. Ini N operator N kedua, N1 nilai pertama, N2 nilai kedua, kemudian di tengah-tengahnya ada pembandingnya. Nah, kan gitu ya, ada pembandingnya. Bisa sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, besar, atau pakai logika N or not, dan seterusnya. Coba kita ke sini. Ini apa yang diisi di sini? Sekarang di sini, apa yang diisi? N1, yang mana N1? Nah, kan gitu ya. Ganjil, Pak. Ganjil genap diisi itu, Pak. Ya, gimana? Diisi ganjil genap. Oh, sebentar. Diisi gimana? Nah, enggak, gimana? Pokoknya sampai saudara rame sendiri, bertarung sama teman itu enggak apa-apa. Jadi kalau untuk urusan gini, kalau semisal gini Pak, yang diproses itu dihilangkan, jadi di dalam gimana? decision itu langsung jadikan proses. Jadi nanti a bill, terus persen itu 2. kelihatan kalau enggak apa-apa. Itu bagus. Mana ada persen? Kan operator juga Pak. Sisa hasil bagi itu Pak. Operator untuk sisa hasil bagi. Coba saudara baca di sini. Ini pikiran kita bersama tadi, gitu ya. Yang ada kan bagi. Nah, gitu maksudnya. Maka akan kita ikuti bagi di pikiran kita bagi. Nah, ternyata pikiran saudara beda lagi kan gitu ya. Oke. Saya ngerti maksudnya. Yang saudara maksud tadi itu adalah modulus. Modulus itu kan sisa hasil bagi kan ya. Oke, sisa hasil bagi. Tetapi proses tadi itu jangan dimasukkan di sini, jangan dimasukkan di apa? Di decision, di percabangan ini, di gambar ini, apa bola ketupat ini, jangan. Loh, tapi di pemrograman begitu. Nah, ini artinya apa? Saudara hanya mahir program, gitu ya. Ini algoritma, ini bukan pemrograman. Jadi tidak tergantung, ya, tidak tergantung. Pertanyaan saya, persen itu apa tadi? Kan gitu aja. Contohnya tadi apa? Persen tadi ya? Persen gini itu maksudnya? Persen biasa gitu ya. Ini adalah artinya apa tadi itu? Modulus. Ngerti modulus ya yang lainnya? Modulus itu ini harus dikasih contoh nih ya. Modulus itu tadi contohnya apa tadi? 7 dibagi 2 hasilnya berapa? 1 Pak. 1. Ya enggak loh. 7 bagi 2 hasilnya berapa ya? 3,5. Oh ya 3,5. Masya Allah. Itu. Ini enggak saya ngerti ini masalah kita tuh senang dengan program gitu ya. Kalau senang dengan program biasanya lupa dengan rasional kita, pemikiran kita. Beda kalau yang dimaksud adalah 7. Ini contoh di bawahnya saja. Ini contoh di bawahnya biar sama aja. 7, apa tadi katamu? Persen ini ya? Persen 2. Maka hasilnya berapa ini? 1 kan ya? 1 Pak. 7 dibagi, ya sebenarnya kan 7 dibagi 2, sisanya 1 kan, sisa 1 kan ya? Itu ya maksudnya ya? Ya, oke. Tapi tahu nggak persen itu? Persen itu kan artinya ini ya, apa namanya? Per 100 ya sebenarnya ya? Iya. Iya, per 100. Nah, itu sebenarnya artinya apa? 7 ya dikalikan, sebenarnya kan gitu ya artinya sebenarnya. Dikalikan 1/100 kan seperti ya. 120. Kan begini sebenarnya. Ya. 2 gitu kan ya. Ya. 7% 2. Mungkin maksudnya adalah seperti ini. Nah, ini kan kacau gitu ya. Kenapa kok kacau? Mohon maaf ya. Kenapa kok kacau? Gara-gara persen ini kita kacau. Ya, gara-gara ini tadi ya. Gara-gara persen ini kacau. Kenapa? Karena orientasi saudara pemrograman. Itu aja. Pemrograman. Ya, apakah itu operator matematika?
Iya, itu operator matematika untuk bahasa keluarga C ya, untuk bahasa keluarga C, tapi tidak untuk yang lain gitu maksudnya. Nggak berlaku itu. Oke, ada yang pernah lihat ini? 7 mod 2. Ini berapa hasilnya? Ada yang pernah lihat ini? Nggak pernah gitu ya? Atau pernah ya? Alhamdulillah kalau sudah pernah. Ini hasilnya berapa ini? 1. Kenapa? Mod ini kan modulus. Loh, maksudnya persen itu juga modulus, Pak. Ya, saudara kan C taunya kan gitu ya, tapi yang lain. Nah, kan gitu ya. Bahasa yang lain, apa kan gitu ya. Nah, akhirnya otot-ototan ini, menang-menangan C atau Pascal. Ini Pascal. Ada yang mungkin Python beda lagi, barangkali kan gitu ya. Ya, Python beda lagi. Nah, rame akhirnya kan ya. Makanya yang benar apa? Ya sudah tulis saja dengan bahasa natural saja lah. Pakai modulus gitu ya. Oke, kayak gitu ya maksudnya, ngerti ya? Coba sekarang kita perbaiki sama-sama. Kita perbaiki sama-sama ya. Yang penting saya mengingatkan, kelihatannya mudah, tetapi harus hati-hati. Hanya cara menulisnya. Ya, itu bisa salah kalau enggak ini ya. Coba saya copy semua ya. Oke, yang ini tadi yang atas, nah sekarang ini yang perbaikannya. Perbaikannya. Coba kita perbaiki sekarang. Oke. Kita perbaiki, kita ganti aja semuanya warnanya kuning yang perbaikannya ya biar enak. Oke, kita perbaiki. Pertama, masukkan bill. Oke, ini benar ya, masukkan bill. Ini natural dulu aja, santai gitu ya. Kayak tadi itu loh, kayak yang apa tadi itu, menghitung ekspresi panjang tadi itu. Oke, setelah itu apa? Dengan bahasa natural, yang penting paham maksudnya. Nggak apa-apa bahasa natural, misal bahasa sendiri, nanti kita misal lakukan, nah gitu ya, lakukan apa tadi itu, modulus, nah gitu aja, modulus, nggak apa-apa bahasa naturalnya kita sempurnakan gitu ya, ini saya nyontohkan aja, modulus dari apa tadi, bill, nah tadi gitu ya, dengan 2, nah kan gitu ya, dengan 2, mana? Kayak tadi itu, masih ingat nggak? Saudara waktu sudah masukkan P, masukkan L, gitu ya, masukkan panjang, masukkan lebar, kemudian apa? Masukkan rumus, Pak, kan gitu ya. Kalikan panjang dengan lebar. Selesai kan gitu ya. Tidak seperti itu tadi ternyata ya. Ngomong aja hasilnya, kan gitu tadi loh ya. Hasilnya, nah, gitu ya, ini bahasa natural saja, yang kasar dulu, apa? Taruh, enggak apa-apa ya, taruh di apa ini misalnya, hasilnya taruh di tadi apa, hitung bill misal gitu ya, saya singkat-singkat ya, hit bill ini bahasa saya sendiri ya. Nah, ini misalnya, oke ya, taruh di hitung bill. Oke, mudah-mudahan kelihatan ini. Oke, sama sini ngerti ya, pelan-pelan ya. Oke, ini yang kedua. Kalau yang pertama saya kira ngerti, yang kedua sekarang lakukan pemodulusan gitu ya, dari bill dengan 2, nah, kan gitu ya. Oke, kita sempurnakan bahasanya. Coba kita sempurnakan bahasanya. Coba, misalnya apa nih? Hitung, nah itu nggak apa-apa. Hitung atau moduluskan, gitu ya. Kayak tadi kan bagi ya. Moduluskan gini juga boleh. Bill dengan, saya singkat ya, dengan 2, oke, dan hasilnya simpan atau taruh sama aja ada. Simpan pada atau di misalnya variabelnya hitung bilangan, hitung bilangan nggak punya. Oke, mana yang lebih enak nih? Yang atas atau yang bawah? Oh, yang bawah misal gitu ya. Ya sudah, karena kita sudah mulai tahu maksudnya. Udah kita del. Nah, gini ya. Masukkan bill, kemudian moduluskan ya, atau bahasa Indonesia aja, cari sisa hasil bagi, ya, hitung sisa hasil baginya, itu juga enggak apa-apa. Ya, karena ini bahasa umum ini. Modulus juga bahasa umum, statistik juga ini ya. Sampai sini ngerti ya? Oke. Kalau sudah dihitung, nah, kemudian apa? Dicek. Kan ada
isi dari apa? Isi dari ini, dari apa namanya ini? Dari decision, gambar decision percabangan ini kan itu ya. Oke. Boleh baca sendiri dulu. Nah, kan itu ya. Atau lebih enak bandingkan. Nah, kan itu bisa. Dengan apa dibandingkan? Dua variabel. N1 dengan N2. Minimal ada itu. Terus tengah-tengahnya ada operator. Bandingkan, apa yang dibandingkan? Hit bill-nya. Nah, kan gitu ya. Hit bill, ya hitung bilangan. Ya, dengan apa? Tidak salah tadi ya. Jika ada sisa, jika tidak ada sisa. Maksudnya tidak ada itu 0, kalau ada biasanya 1 ya. Terus bandingkan apakah hit bill dengan apa nih? Ambil salah satu aja. Dengan apa? 0 misal gitu ya. Dengan 0. Kan gitu ya. Oke. Sebentar ini sorry. Mana tadi? Dengan 0 kan gitu ya. Oh, kok gini? Sebentar. Oke. Udah, enggak apa-apa gini aja deh. Oke, enggak apa-apa. Oke ya, bandingkan hit bill dengan 0. Oke, jika kan true dan false, ya atau tidak, ya. Jika benar atau ya, misal gitu ya. Oke, maka kan gitu toh. Maka saudara bisa jelaskan di sini. Jika benar apa? Maka tadi apa? Boleh ditampilkan, boleh dimasukkan variabel juga boleh. Oke, kita dulu. Kita coba. Jika benar, maka tampilkan tulisan apa nih? Genap. Nah, gitu ya. Nah, ini saya gini aja. Jika benar, maka tampilkan. Sebentar, saya tatarnya dulu sebentar ya. Ini kebesaran tuh. Sebenarnya kita geser dulu ya. Mohon maaf. Oke, tampilkan genap. Setelah itu apa? Ini kan jika benar. Oke, jika tidak benar, kan gitu ya. Jika tidak benar atau jika salah, kan gitu ya. Jika salah atau jika tidak, ini karena pasangan-pasangan aja, maka tampilkan ganjil. Oke, ini ya. Sudah, jadi segini. Oke, sampai sini ngerti ya, mudah-mudahan ya maksudnya ya. Tampilkan ganjil. Oke, sudah. Setelah itu apa? Sudah kan? Selesai. Nah, udah selesai berarti sudah. Nomor, saya tulis manual aja deh. 4. Selesai. Cepat sekarang, yang penting apa sih? Setelah saudara membuat apa program flowchart ya, kemudian saudara uji sendiri kan gitu ya, uji analisis tadi itu maksudnya, yang kotak-kotak kosong tadi, yang memori tadi itu ya. Oke ya, coba sekarang kita bentuk program flowchartnya. Oke, kita benarkan di program flowchartnya. Oke ya, ini mohon maaf, sorry ini agak oke ya. Oke, mulai. Ke sini deh. Mulai. Kemudian apa? Masukkan bilangan. Masukkan bill tadi itu ya. Nah, masukkan bill. Oke. Masukkan bill. Kemudian apa? Setelah itu apa? Proses. Ini tadi ya. Aduh. Sorry. Dah. Loh. Nah, ini memang sorry ya. Kotaknya ini sudah. Oke,
Ini apa nih tadi? Nomor. Oke, yang masukkan bill ini kan ya, ini. Kemudian nomor 2 apa? Langsung moduluskan bill dengan 2 dan hasilnya simpan di hit bill. Nah, berarti saudara sudah tahu tadi ya, ada hit bill kan gitu ya. Berarti ya, sama dengan bill ya, modulus, tulis saja, nggak apa-apa, modulus 2 ini, modulus 2 sudah enggak apa-apa, gini aja, ini saya kecilkan. Mana? Maaf, saya kecilkan aja biar cukup. Nah, ini hit bill modulus 2, hit bill sama dengan bill modulus 2. Oke, seperti ini. Sehingga nanti kalau dianalisis bisa. Ya. Kemudian sekarang yang ketiga, bandingkan. Nah, bandingkan berarti pakai ini, pakai gambar ini ya. Pakai gambar ini, pakai gambar decision. Bandingkan hit bill dengan, nah ini sudah jelas. Ini N1-nya, ini N2-nya. Ya. Oke, N1 apa? Hit bill. Oke, sebentar saya copy dulu. Bandingkan apa hit bill ya dengan berapa? Dengan 0. Nah, gini kan ya. Oke. Bandingkan hit bill dengan 0. Ya, gitu ya. Jangan lupa masukkan ini pelengkapnya yang lebih baik, tanda tanya. Kenapa? Karena mau menuju di antara 2 tadi, memilih salah satu. Gitu ya. Oke, sekarang jika tidak, memang ini ya, mohon maaf, pada umumnya tidak itu ke bawah atau ke kiri. Kalau iya, itu ke kanan atau ke bawah. Ya. Oke, jika ya, maka nah ini. Oke. Oh, ini tidak cukup ini ya. Mohon maaf, saya geser dulu sebentar. Saya geser ke sini. Ya, oke, yang ngerti maksudnya ya. Ini sebenarnya ruangnya aja. Oke, jika ya, maka apa? Sorry, ini ya. Jika ya, maka hub kebesaran. Tampil oke, jika ya, maka tampil apa? Tadi tulisan ya. Genap. Tampil genap. Nah, ini. Udah. Tampil genap. Maka akan apa? Tampil ganjil, kan gitu ya. Ganjil. Ya, mohon maaf agak lambat ya. Mohon bersabar. Tampil ganjil, kan gitu ya. Oke. Oke, gini ya. Oke. Kemudian, sorry. Sudah? Kalau sudah, selesai. Sudah, kita ketik selesainya di sini. Oke. Ya, mohon bersabar ya. Oke. Langsung selesai. Atau, ya, mau ngopi ini maksud saya. Gini. Oke ya.
Ya, yang kuning ini saya warna kuning aja. Oh, ini soalnya ya. Apa namanya? Oke lah, jadi oke, enggak apa-apa putih deh. Oke, ini yang kita maksud tadi ya. Kalau yang saudara usulkan yang ini tadi enggak apa-apa. Ya. Tapi jangan lupa semua harus bisa diuji. Diuji tadi dianalisis maksudnya ya. Coba kita sekarang analisis. Gimana cara analisis ya, saudara? Itu tadi apa? Satu, variabelnya apa saja kan gitu ya. Ini kalau variabelnya apa saja di sini? Variabelnya adalah ada bill, ada hit bill. Nah, sudah itu aja ya. Ada bill, ada hit bill. Oke, di sini. Oke. Ini anggap aja bill gitu ya. Oke. Oke, ini hit bill gitu ya. Sebentar ini saya copy dulu. Mohon maaf ya. Oke. Ya ada bill, ada hit bill kan gitu ya. Oke, ini misalnya bill. Alah. Ini nggak kelihatan ini ya. Oke, ini ada bill, ada hit bill. Oke ya. Nah, kemudian apa ini? Oh, ada billnya. Oke, enggak apa-apa. Ada bill, ada hit bill. Kemudian kita buat layar lagi di sini. Layar monitor. Oke ya. Oke, layarnya warna kuning aja. Sudah jam 6 ya, nggak apa-apa ya. Ya, oke. Halo. Dia mencatat, itu mau pergi kali. Dia mau saudaranya ya? Nggak tahu, sendiri kayaknya. Sudah. Ini saya agak bising jadi ya. Oke, coba sekarang kita analisis, kita uji ya satu-satu ya. Oke, pertama mulai ya, mulai ini yang dilari mulai, kemudian apa? Masukkan bill. Nah, artinya apa? Dari monitor ya, dari monitor kita akan memasukkan bill. Ya, misalnya kita masukkan berapa tadi? 7 gitu ya misalnya ya. Kita masukkan misalnya 7. Maksud saya ya kita ketik 7 gitu ya. Maksudnya ini karena pakai ini ya, nggak pakai pensil. Ketik 7. Oke, 7 kita masukkan melalui ini kan ya, melalui monitor. Kita ketik 7, kemudian apa? Tekan enter. Pada saat ditekan enter, maka angka 7 di sini, gitu ya. Angka 7 di sini akan dimasukkan kemana? Ke bill ini. Ya, akan dimasukkan ke situ, ke bill. Ya. Akan dimasukkan ke bill ya, dari ini, dari sini dimasukkan ke bill sini. Ya. Dimasukkan ke bill sini. Ya, terus kemudian maksudnya apa? Ya, maksudnya ke bill yang ada di sini itu berarti apa? Kita akan memasukkan bill itu ke memorinya. Tadi kan kita sudah ngomong apa namanya? Pesan ini kan ya. Variabelnya sudah ketemu, kemudian bayangkan seolah-olah kita apa? Pesan tempat ya di memorinya komputer,
setelah kita ketik 7, enter, maka angka 7 masuk ke memorinya di sini. Oke, gitu ya. Setelah itu, sudah selesai yang build, ya, sudah masuk di memori, kemudian turun di sini. Nah, sekali lagi, saudara perhatikan ini, ada sama dengan. Kalau ada sama dengan, artinya apa tadi? Ini, ada sama dengan. Ada sama dengan ini. Artinya apa? Yang kanan ke Yang kiri. kanan hasil ke kiri. Yang kanan. Panah dari kanan ke kiri. Ya. Masukkan belah kanan ke kiri. Ya. Masukkan belah kanan. Kan itu apa? Kanan itu bill ya. Kanan itu ini dulu ya. Mohon maaf saya klik ya. Kanan itu adalah bill modulis 2. Billnya tadi berapa? 7 kan tadi ya? 7. 7 dari mana? Dari mana 7? Dari memori bill. Memori bill. Dari memori ya. Jadi 7 dimodulus 2 kan gitu ya. Hasilnya berapa? 1 kan ya? 1. Ya. Matematika saya. Maka 1 dimasukkan ke kiri ke apa itu ke memori bill. Nah, itu ya. Nah, sudah mulai ngerti ini sekarang apa nih ya. Oke ya, syukurlah. Oke, ke memori hit bill di sini. Nah, jadinya 1 sudah. Oke, selesai. Karena sudah dimasukkan. Turun ke sini. Nah, sekarang ini ngecek. Membandingkan dua variabel, N1-nya itu hit bill, N2-nya adalah 0. Gitu ya. Tadi sesuai dengan rumusnya. Dicek apakah hit bill sama dengan 0. Ya. Artinya apa? Apakah hit bill sama dengan 0? Itu artinya apa? Artinya, apakah, coba saudara ketik di situ ya. Itu maksudnya apakah 1 sama dengan 0? Maksudnya kan gitu ya? Di situ ya. Apakah 1 sama dengan 0? Nah, ini ya semua tahu kan ya. 1 tidak sama dengan 0 kan? Gitu ya. Apakah 1 sama dengan 0? Nah, itu kita sebenarnya di sini. Ini ya, apakah 1 sama dengan 0? Ya atau tidak? Ya pasti tidak ya. Kalau tidak maka jatuhnya ke bawah. Ganjil. Ke bawah sini. Tampilkan ke monitor gitu ya. Apa yang ditampilkan? Yang petik ini. Yang petik ini ya dia akan menampilkan tulisan ganjil kan gitu ya. Maka dia akan menampilkan tulisan sebentar ya. Jadi tulisannya akan di layar seperti ini. Sorry. Ini gara-gara gini aja yang lama. Maka akan tampil tulisan ganjil. Sudah hitam ini ya. Gitu ya. Ini di layar akan muncul ini tulisan ganjil. Oke, misinya hitam ini. Oke, setelah itu apa? Panah ke kanan ini kan. Nah, terus selesai. Oke, begitu ya. Coba silakan yang lain. Tadi kan ada apa? Ada ini, mohon maaf. Menentukan nilai mahasiswa. Ini coba sendiri. Coba bikin soal sendiri, jawab sendiri gitu ya. Bikin ketentuan sendiri, jawab sendiri. Ya. Oke, hari ini tidak ada PR dulu. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi dengan program flowchart, aplikasi apa ini? Aplikasi program flowchart gitu ya. Ke masalah-masalah. Nanti minggu depan kita belajar membaca masalah kayak tadi itu, kemudian membaca masalah itu, menangkap masalah, membaca, kemudian menyajikannya pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Semua orang tahu luas versi panjang itu adalah panjang kali lebar kan gitu ya. Semua orang tahu ganjil genap itu seperti itu. Tapi cara nulisnya ini yang harus benar. Benar seperti ini. Kalau sudah misalnya sudah paling cocok, kalau sudah saudara tulis, coba ubah ke program flowchart. Kemudian saudara uji sendiri ya, uji sendiri, masukkan bilangan, memorinya dan seterusnya ini ya, sampai selesai dan benar. Nah, kalau sudah benar, ini artinya apa? Kalau sudah benar, program flowchart ini saudara sudah bisa berikan kepada programmer. Karena apa? Karena saudara bukan programmer loh ya. Mohon maaf, programmer itu D3. Kalau D3 saya suruh banyak latihan ya. Tapi kalau saudara ya sama, banyak latihan, tapi harus membuat bahasa program flowchart ya, karena saudara tugasnya nanti utamanya mendesain ya, termasuk ini adalah desain programnya, maka harus bisa dimengerti oleh programmer. Kasihkan nanti ini kepada yang diploma itu, diploma 3 maksudnya ya, kasihkan diploma 3, nanti dia akan mengerjakan, dia akan ngerti maksudnya ini ya. Oke, begitu ya.
Jadi kalau saudara tadi misal dari dibagi 2 Pak, sisanya diambil. Ya semua orang tahu, tapi ini kan susah kan gitu ya. Tapi kalau ditulis itu semacam kontrak. Jadi kalau keliru, yang keliru bukan programmer tapi saudara yang merancang. Oke ya. Nah, kita akan ketemu dengan rancangan-rancangan berikutnya, gitu ya. Saudara silakan banyak latihan, nanti contohnya contoh sederhana aja. Oke ya. Saya mohon maaf, ini sudah lebih waktunya. Terima kasih, setengah jam lebihnya, 2 jam beneran ya. Jadi ya. Untuk selanjutnya, kuliahnya minggu depan, sama ya Mas Ian ya, karena yang Bondowoso tadi masih ada blok gitu ya. Jadi tetap jam 6, maaf, mungkin jam 7 aja ya, jam 7 aja ya. Sambil selesai langsung lapar, langsung makan malam gitu ya. Jam 7 aja, nanti akan saya WA ketua kelasnya. Ya. Terima kasih, silakan dipahami. Ini nanti saya saya copy, saya taruh di e-learning. Silakan nanti saudara baca. Kemudian untuk presentasinya akan saya buka setelah ini. Ya. Oke, untuk sebentar begitu. Kalau ada pertanyaan boleh lewat WA atau sekarang juga boleh. Oke ya. Kalau nggak ada, saya pikir cukup. Kita ketemu minggu depan. Kurang banyak maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.